Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya, sehat semuanya ini? Sehat. Oke, baik. Seperti biasa sebelum kita mulai aktivitas pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk dilancarkan kemudahan. Berdoa saya pimpin, menurut keyakinan dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, selanjutnya di sini Bapak mau absensi kehadiran dari adik-adik. Ada yang nggak hadir hari ini? Nil? Oke, hadir semua ya. Oke, nggak perlu diabsen, hadir semua, nanti saya cek gitu. Oke, selanjutnya untuk hari ini kita mau belajar tentang apa sih? Good, teorema Pythagoras. Pernah dapat ini? Belum kan? Belum. Teorema Pythagoras itu sangat kental, sangat berkaitan dengan materi kalian pas saat SD kelas 7. Masih ingat ini bilangan kuadrat atau tidak? Dan ini bilangan apa? Kuadrat pangkat 2. Oke, yang tahu silahkan langsung jawab ya. 5 pangkat 2 berapa? 25. Good. 9 pangkat 2? Good. 11 pangkat 2? Oke, sekarang akar, akan balikannya. Akar dari 36 berapa? 6. 6. Akar dari 121? 11. Akar dari 225, silakan bagian depan ini. 15, good. Itu kan sudah terima pada saat SD atau kelas 7. Next. Nah, karena di SD juga sudah mengenal tentang segitiga. Di sini ada berapa segitiga? 3. Kalau saya tanya, mana yang termasuk segitiga siku-siku? B. Kenapa kan segitiga siku-siku? Good. Salah satu sudutnya 90. Oke, kita sini ya. Oke, masih ingat ini enggak? Ini segitiga apa? Siku-siku. Oke, kita jawab yang pertama itu. Kalau saya bertanya tentang titik sudut, ayo, mana aja titik sudut? Ada berapa titik sudut di situ? 3. Apa aja? A, B, C. Oke, good. Sekarang 2. Sisi segitiganya. AB, BC, CA atau AC. Good. Sekarang ketiga, yang termasuk sisi miring atau hipotenusa. Mana sisi miringnya? AC. Good. 4. Berapa satuan tingginya? Ayo, berapa satuan tinggi dari segitiga di samping? 8. Good. Sekarang 5. Alasnya 6. Good. Terakhir, masih ingat gak? Di SD itu pasti sering kalian mengenal mencari rumus, mencari luas. Luas segitiga rumusnya? Oke, good. Rumus mencari persegi. Oke. Ini tujuan pertemuan atau pembelajaran hari ini, yaitu kalian dituntut untuk bisa membuktikan. Jangan hanya sekedar tahu, tapi kalian perlu tahu bagaimana itu. Pada dasarnya kalian itu harus percaya, jangan mudah percaya dengan seseorang. Ya bisa saja terdekat kalian itu bisa membuat bencana buat diri kalian. Untuk itu kalian dituntut untuk memeriksa apakah benar teorema Pythagoras itu rumusnya A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, itu nanti buktinya. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan teorema Pythagoras. Bukan hanya tahu, tapi kalian bisa menyelesaikannya. Oke, next ya. Oke, siapa di sini yang mau jadi arsitek? Kamu. Arsitek itu tugasnya apa? Ada yang tahu nggak? Di situ ada bangunan. Membangun rumah, mendesain kan? Nah, di atap rumah itu ada yang bentuknya segitiga, betul nggak? Nah, itu salah satu bentuk penerapan dari teorema Pythagoras. Kalau arsitek nggak bisa mengetahui, ya nggak bisa menghitung penggunaan teorema Pythagoras, gimana bisa menghitung segitiga di atas itu? Kemudian di situ ada jembatan, itu menggunakan teorema Pythagoras. Ya, jadi stop kalian berasumsi, ada matematika nggak guna ke depannya, salah itu. Ya, jadi sangat perlu, terutama yang ingin jadi arsitek masnya tadi. Oke. Nah, apa sih teorema Pythagoras itu?
itu kalian tadi sudah kenal sebelumnya tentang segitiga, persegi, macam-macam segitiga. Sekarang ya dibaca. Ada yang mau bacakan? Ada masalah di sebelah? Ada yang mau bacakan? Ya, silakan Mas Sony. Yang keras. Stimulation. Willy sedang berada di perpustakaan. Ia ingin mengambil buku matematika yang berada di rak paling atas. Tetapi, ia kesusahan menjangkau buku tersebut. Kemudian, ia melihat ada 2 tangga dengan panjang yang berbeda. Ia kemudian memperkirakan ketinggian dari rak buku tersebut sekitar 4 meter. Bantulah Willy memilih tangga yang sesuai untuk mengambil buku di rak tersebut jika jarak tangga ke dasar rak buku 3 meter. Dari soal tadi, kamu bisa nggak? Oh, ini pasti tinggi tangga yang bisa digunakan Willy itu 6 meter. Apakah cukup seperti itu? Enggak. Itu harus menggunakan namanya teorema Pythagoras. Permasalahan itu, gimana tingginya itu tadi berapa tingginya rak? 4 meter. Lalu jaraknya dari sudut bawahnya terak dengan tangga itu berapa? 3 meter. Tadi kalian disuruh mencari kemiringan tangganya toh? Itu menggunakan segitiga tadi. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau kamu dihadapi masalah ini bisa nggak menghitungnya? Bisa, easy kan? Easy banget ya. Ya enggak. Ini nanti akan dijelaskan secara detail lagi ya. Pada saat kalian akan diberi LKPD, yaitu lembar tentang kalian mengerjakan secara berkelompok, setiap kelompoknya itu 4 orang. Oke. Pembagian kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke, silakan untuk masing-masing kelompok bisa berkumpul ya, masing-masing tadi. Ini kelompok di sana kelompoknya Mbak Melang ya. Di sana Melang, ini Kafka, di situ Sony. Oke, sudah berkumpul sesuai kelompoknya? Sudah. Nah, ini kan udah dibagi kelompok dan udah duduk sesuai kelompok masing-masing. Jadi ibu bakal bagian kalian LKPD, nanti kalian baca dulu petunjuknya, terus dicermati soal-soalnya, oke? Oke. Dibuka di halaman pertama. Dibaca petunjuknya, terus dikerjakan. Dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Siapa yang bersedia membaca? Mau ditunjuk? Sony, silakan. Petunjuk mengerjakan. 1. Isi identitas nama kelompok dan anggota kelompok. 2. Diskusikan bersama teman kelompokmu untuk mengerjakan LKPD ini. 3. Pahami dengan baik persoalan yang diberikan. 4. Isilah titik-titik yang telah disediakan di dalam LKPD. Terima kasih Sony. Jadi diisi dulu nama kelompoknya, terus nama anggotanya. Terus selanjutnya dibaca stimulation-nya. Siapa membaca? Ada yang membaca? Kamu ibu tunjuk? Cakap? Cakap. Stimulation. Karena sedang belajar di perpustakaan, ia ingin mengambil buku matematika yang berada di rak paling atas. Tetapi ia kesusahan menjangkau buku tersebut. Kemudian ia melihat ada 3 tangga dengan panjang yang berbeda. Ia kemudian mengerjakan ketinggian dari buku tersebut sekitar 4,24 meter. Sama memilih tangga yang sesuai untuk mengambil buku tidak tersebut. Notes. Karena yang menjadi perpustakaan menyebabkan bukannya jarak sekitar 0,7 meter di depan buku tersebut. Nah, dipahami stimulation-nya itu. Menurut kalian, tangga yang A, B, atau C yang bisa bantu Gama buat ngambil buku di rak paling atas? Menurut kalian?
2,5 karena sekitar 2,5 meter. Nah itu tuh ketinggian dari raknya itu sekitar 2,4 meter. Bersama gitu. Oh, hampir sama. Ada jawaban lain nggak? 2,5 semua. Oke, 2,5 semua ya. Nah, buat membuktikan benar nggak sih gamma ini butuh tangga sepanjang 2,5 meter, kita coba kerjakan di soal selanjutnya. Coba dibaca soal yang pertama sama yang kedua. Ada masalah di situ? Kalian merasa kesusahan nggak di situ? Di soal nomor 1 sama soal nomor 2. Kalian merasa kesusahan? Coba dijawab soal nomor 1-nya. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Kalian punya mengalami masalah nggak di situ? Ada yang kesusahan nggak di soal nomor 2? Tahu luas persegi dan luas segitiga? Tahu. Coba diisi. Soal nomor 2. Selanjutnya lihat soal nomor 3. Soal nomor 3 itu menurut kalian disuruh ngapain? Menggambar apa? Terus kalau sudah menggambar segitiga siku-siku? Berarti alasnya segitiga, sisinya segitiga itu jadi alasnya pasti. Ada masalah? Coba kerjakan. Yang udah kalian buat dikasih nama, bisa persegi A, B, C atau KLM, terserah kalian. Sudah? Terus sekarang lihat soal nomor 4. Soal nomor 4 disuruh apa di situ? Hitung apa? Ada masalah nggak kalian di situ? Apa rumus luas persegi? Sisi kali sisi, benar. Coba dihitung. Luas persegi yang udah kalian kasih nama itu. Berarti ada berapa luas nanti? 3. Kenapa ada 3? Karena ada 3 persegi, benar. Nah, di sini ibu punya puzzle buat kalian coba. Nanti setiap kelompok boleh coba. Kelompok siapa dulu yang mau coba? Mungkin pada.
Kelompoknya Caka dulu ya. Oh, mau pipa, ayo mau pipa. Siapa duluan? Loh, ini. Ayo. Kelompoknya di sini, nggak apa-apa aja. Nah, Ibu ada 3 kotak, ya. Warnanya beda-beda. Warna hijau, nanti disusun di sini. Warna merah disusun di sini, sama warna kuningnya disusun di sini. Oke? Oke. Nah, sekarang coba luas persegi hijau itu berapa? 4 satuan. Ini ya benar, alas sama panjangnya 4. Berarti luasnya 16. Kalau persegi kuning? 9. Kalau persegi merah? 25. Sekarang pindahin kotak-kotak yang warna hijau sama warna kuning ke kotak yang warna merah. Coba. Ini disisirin dulu nggak apa-apa. Atau mau ditumpuk juga. Nah, persegi kotak satuannya pas atau kurang? Pas. Berarti apa yang bisa disebut? Luas persegi A sama persegi B sama dengan luas persegi C. Benar, tapi kurang tepat. Coba. Luas persegi A sama luas persegi B apabila dijumlahkan hasilnya akan sama dengan luas persegi C. Iya. Jadi luas persegi A atau luas persegi hijau kalau ditambah sama luas persegi kuning itu nanti hasilnya sama kayak luas persegi yang besar atau yang merah. Jadi dari kalian yang bahagia ini, dari kalian yang puzzle ini, bisa nggak kalian mengerjakan soal di nomor 1? Menarik hubungan kesimpulan. Gimana soalnya? Bisa? Bisa. Kelompok mana lagi mau coba? Luas persegi hijau alasnya berapa satuan? Yang hijau berapa satuan? 4. Panjangnya berapa satuan? Berarti luas perseginya 16. Kalau yang kuning alasnya berapa? 3. Panjangnya 3. berarti luasnya 9. Kalau yang merah alasnya 5. panjangnya luasnya berarti 25. 25. Coba pindahin persegi hijau sama persegi kuning ke sini. Ini mau disingkirin dulu atau tetap ini? Seperti ini. Ini kan ketutup semua. Berarti kesimpulannya Persegi A sama B gimana kesimpulannya? Benar, tapi kurang tepat. A pangkat A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat itu apa? A kali A. Iya, A kali A benar. Alas kali tinggi kan? Itu rumusnya apa? 1/. Alasnya kan sama nih A. Tingginya juga A. Berarti kan A kali A. Benar, A kuadrat. Itu rumusnya apa? Luas apa? Luas persegi. Benar. Berarti luas persegi A Sama luas persegi B. kalau ditambah hasilnya sama dengan Luas persegi C. Bisa ngerjakan soal nomor 4 di LKPD? Bisa? Bisa menentukan hubungannya? Bisa. Oke. Yang merah disusun yang merah, yang hijau disusun yang hijau.
Lihat. Alasnya persegi warna hijau itu berapa? 4. Tingginya? Luas persegi itu rumusnya apa? S kali S. Berarti luas persegi yang warna hijau itu ada 16. 16. Kalau yang warna kuning? 3. Berapa Bra? 9. 9. Kalau yang warna merah? 5 kali 20. Coba pindahin kotak warna hijau sama kotak warna kuning ke yang kotak warna merah. Itu kan menutupi semuanya kan? Berarti apa yang bisa ditarik kesimpulan? Kesimpulannya adalah kotak apabila luas dari persegi A dan B apabila dijumlah maka hasilnya akan sama dengan kotak B. Benar, tapi kurang tepat. Coba. A ditambah luas persegi B, hasilnya sama dengan luas persegi C. Jadi luas persegi A kalau kita tambah sama luas persegi B hasilnya sama dengan luas persegi C. Jadi harus diingat ada kata luas ya. Berarti bisa jawab soal nomor 4 yang KPD? Bisa menentukan hitungannya ya berarti. Nah, kita lihat soal nomor 5. Siapa mau baca soal nomor 5? Sony silakan. Masalah 5. Berdasarkan hasil yang kalian peroleh dari masalah 1 hingga masalah 4, maka berapa panjang tangga yang dibutuhkan gamma untuk membantunya mengambil buku di rak paling atas. Nah, di sini Ibu udah ada gambar ya. Jadi gamma itu kan mau ngambil buku ya di rak paling atas. Garis lurus ini bisa kita katakan sebagai apa? A kuadrat benar. Ini berarti tinggi, alas atau hipotenusa ya? Tinggi. Ininya Alas. Berarti yang sisi miring ini namanya Hipotenusa. Gamma mau cari tinggi, alas atau hipotenusanya? Hipotenusa. Berdasarkan kan tadi kalian udah coba nih ya bikin puzzle. Terus bisa disimpulkan nggak gimana sih rumusnya? Tadi kan kalian udah buat kan, udah namain perseginya. Perseginya kalian namain apa? A, B, C. Persegi yang paling besar namanya persegi apa? C. Persegi itu luas persegi rumusnya apa? Sisi kali sisi. Sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Karena perseginya udah kalian namain tadi, jadi kalian ubah nih. Misalnya kalau yang persegi besar ya, persegi besar kan kalian namain C. Berarti karena luas persegi itu sisi kali sisi atau sisi kuadrat, kalian bisa tulis C kuadrat kayak gitu. Terus persegi yang sedang kalian namain apa? B. Ada yang namanya selain B? A, nggak apa-apa. Mau B mau A nggak apa-apa. Terus diganti juga jadi A kuadrat atau B kuadrat. Nah berarti kalau alasnya persegi yang paling kecil kalian namain apa? B atau C atau A gitu nggak apa-apa. Berarti nanti kalian tulisnya gimana? Iya, itu didapat dari tadi persegi yang besar luasnya itu sama dengan persegi yang sedang ditambah persegi yang kecil. Nah, persegi yang besar itu bisa kita lihat juga ini sama nih kayak di sini. Ini kan tadi ada segitiga ya di puzzle-nya tadi. Di sininya itu persegi yang besar, di sini persegi yang kecil, di sininya persegi yang sedang. Jadi kalau kalian mau cari sisi miringnya ini, rumusnya sama yang udah kalian tulis tadi, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya berapa di soalnya tadi? Coba dilihat di soalnya. 2,4 meter. Terus alasnya
dimasukkan di dalam rumusnya. Bisa mengerjakannya? Nah, berapa hasilnya? 2,5. Sama nggak kayak percobaan kalian awal tadi? Sama. Pinter berarti ya kalian ya. Nah, sekarang ibu mau salah satu kelompok dari kalian ada yang maju buat presentasi. Siapa yang mau? Kalau nggak boleh duduk. Loh, ayo, nggak apa maju. Maju terus presentasikan hasil kerja kalian. Dari nomor 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun depan dan kutanam di halaman. Jika berkenan, boleh kita perkenalan. Hai teman-teman, perkenalkan kita dari kelompok Onigiri dengan saya Yufi Armita Fahid dan teman saya Adinda Yudi Alima, dan saya Anifah Christian. Dan saya akan melambai Tias. Nah, jadi di sini kita akan menyampaikan hasil LKPD kita. Stimulation. Gama sedang belajar di perpustakaan. Ia ingin mengambil buku matematika yang berada di rak paling atas, tetapi ia kesusahan menjangkau buku tersebut. Kemudian ia melihat ada 3 tangga dengan panjang yang berbeda. Ia kemudian memperkirakan ketinggian dari rak buku tersebut sekitar 2,4 meter. Bantulah Gama memilih tangga yang sesuai untuk mengambil buku di rak tersebut. Karena banyaknya meja di perpustakaan menyebabkan adanya jarak selebar 0,7 meter di depan rak buku. Untuk masalah pertama, sebutkan jenis-jenis segitiga, kemudian identifikasi sudut dan sisi segitiga tersebut. Pertama, segitiga siku-siku memiliki sudut 90 derajat. Kedua, segitiga sudut kumpul memiliki sudut lebih dari 90 derajat. Ketiga, segitiga sudut lancip memiliki sudut kurang dari 90 derajat. Lalu ada masalah kedua. Masih ingatkah kalian dengan rumus mencari luas persegi? Nah, luas persegi itu adalah sisi kali sisi sama dengan satuan. Nah, di sini ada soal. Perhatikan persegi DEFG di samping. Panjang sisi persegi DEFG adalah 4 satuan. Lalu luas daerah persegi DEFG sama dengan L sama dengan sisi kali sisi sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 cm kuadrat. Lalu ada segitiga. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah alas tinggi satuan. Nah, di sini panjang sisi AB segitiga DEFG adalah 4 satuan. Lalu panjang sisi BC segitiga DEFG adalah 3 satuan. Dan luas daerah segitiga ABC adalah setengah kali alas kali tinggi sama dengan 6 cm kuadrat. Nah, untuk masalah ketiga, berdasarkan masalah kedua, gambarkan kembali segitiga siku-siku dengan tinggi alas dari hipotenusa berturut-turut 4 satuan, 3 satuan, dan 5 satuan. Berikut adalah gambarnya. Lalu untuk masalah keempat, berdasarkan masalah 3, hitunglah luas masing-masing persegi yang sudah kalian buat. Lalu bandingkan antara luas persegi yang paling besar dengan jumlah luas persegi lainnya. Luas persegi A, L sama dengan sisi kali sisi sama dengan 3 kali 3 yaitu 9 cm persegi. Luas persegi B, L sama dengan S kali S sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 cm persegi. Luas persegi C, L sama dengan S kali S sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 cm persegi. Jadi apabila luas persegi A dan luas persegi B dijumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan luas persegi C. Selanjutnya adalah masalah kelima.
kalian peroleh dari masalah 1 hingga masalah 4, maka berapa panjang tangga yang dibutuhkan Gama untuk membantunya mengambil buku di rak paling atas. Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 2,4 kuadrat ditambah 0,7 kuadrat. C kuadrat sama dengan 5,76 ditambah 0,49. C kuadrat sama dengan 6,25. C sama dengan akar 6,25. C sama dengan 2,5. Jadi, Gama harus memilih tangga yang memiliki tinggi 2,5 meter. Lalu kesimpulannya adalah kita dapat mencari sisi dari segitiga siku-siku yang tidak diketahui dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kasih tepuk tangan dulu dong temennya. Coba temennya. Dikasih wow dong. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari yang dipresentasi teman kalian, ada yang jawabannya berbeda Pak? Gak ada? Jawabannya sama semua? Berarti kalian ngerti ya, gimana sih supaya kita bisa gitu menentukan panjang tangga yang dibutuhkan, terus cara nyari kalau semisal nanti kalian besar gitu ya, jadi arsitek, gimana sih buat nentuin atap gitu biar atap rumahnya itu presisi gitu kan, bagus, karena segitiganya juga bagus kayak gitu. Oke. Udah belajar dari LKPD, dari media pembelajaran yang tadi kan? Itu sekarang ibu punya ini dari teknologi. Jadi kalian itu harus pintar-pintar teknologi, apalagi Gen Z. Gen apa ya kalian? Gen apa kan? Oh, masih Gen Z? Iya kan? Tapi harus pintar ini teknologi. Ini ada namanya aplikasi GeoGebra. Ibu mau ngasih tahu kalian kalau teorema Pitagoras ini bisa dibuktikan pakai GeoGebra ini. Kelihatan kan dari sana? Nah, di sini kan ada segitiga kayak tadi yang kalian gambar. Terus ini dari sisi dari luas persegi yang satu sama satu yang lagi itu dipindahkan ke persegi yang paling besar. Nanti jadinya seperti ini. Ingat ya. Nanti kalau kita semua persegi yang paling besar. Bentar ya. Nah, jadinya kayak gini. Sama kan kayak tadi, kalau tadi kalian dalam berbentuk satuan, kalau yang ini cukup bikinnya salah itu bangunan. Pokoknya itu dipindahkan kan ke persegi yang paling besar. Jadi kesimpulannya seperti tadi, apa tadi kalian? Kita Pitagoras itu begininya. Siapa yang bisa lihat? Atau Sony mau ini? Gimana tadi cara Pitagoras ini? Kalian udah paham kan ini maksudnya apa? Oke, kita lanjut ya GeoGebra yang kedua. Ibu juga bisa kasih bukti kalian pakai yang cara kedua ini. Ada metode kedua, jadi enggak dari bentuk segitiga terus ada perseginya, tapi ada lagi kayak ini. Dari segitiga ini A, B, C itu dibikinlah ke persegi yang ini. Nah, ke persegi yang itu nanti bisa dibuat lagi persegi yang sebelahnya, yang A kuadrat ada B kuadratnya itu. Kalian
nggak itu maksudnya apa? Nggak tahu ya? Ibu kasih tahu ya. Jadi itu kan di situ di persegi yang pertama ada C kuadrat itu dari luas persegi yang C kan, ditambah sama ada 4 segitiga. Jadi itu C kuadrat ditambah 4 luas segitiga sama kayak persegi yang sebelah kan. Di persegi yang sebelah itu ada A kuadrat B kuadrat sama 4 luas segitiga. Jadinya persamaannya C kuadrat ditambah 4 luas segitiga sama dengan apa tadi? Yang persegi kedua apa? Siapa yang bisa jawab? Kamu mau jawab? Oke, apa? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu kesimpulannya, benar sih, benar. Kita belajar pertanyaan. Oh iya, aku punya ini tepuk apresiasi buat yang jawab tadi. Jadi tepuknya itu dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ayo kasih apresiasi yuk ketemunya. 1, 2, 3. Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Jadi itu tadi buat membuktikan teorema Pythagoras dalam bentuk teknologi menggunakan GeoGebra. Kalian harus pintar-pintar ya pakai GeoGebra ya tadi ya. Oke. Oke, gimana tadi belajarnya? Seru nggak? Apa membosankan? Seru. Banget ya pastinya. Tadi kan kalian udah nyelesain soal masalah 1 sampai masalah 5 di LKPD. Terus gimana? Ada yang sulit nggak? Apa harus semua? Kalian udah pinter-pinter nih kayaknya. Terus tadi udah dijelasin juga pembuktiannya pakai puzzle. Kalian menyusun puzzle-nya satu-satu kan? Terus dijelasin juga pakai GeoGebra sama bukannya. Nah, pastinya kalian bisa kan membuat kesimpulan dari apa yang udah kalian kerjain tadi. Gimana kesimpulannya? Ada yang bisa bantu ibu nyebutin kesimpulannya? Siapa yang berani? Jadi kita dapat mencari sisi dari segitiga segisiku yang tidak diketahui dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bener banget. Jadi rumus Pythagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah itu tadi kan dari segitiga dengan panjang 3 satuan, 4 satuan dan hipotenusanya berapa? 5 satuan. Terus setelah itu kalian buat apa tadi? Persegi. Terus tadi udah disebutin kesimpulannya kalau persegi yang sedang di apa sama persegi yang kecil? Ditambah, dijumlahkan sama dengan luas persegi yang besar. Lalu dapat disimpulkan kalau rumus Pythagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, karena sudah waktunya pulang, jadi silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini atau sore ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin dimulai. Doa dicukupkan. Terima kasih, silakan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat terus kalian ingat dan dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.